Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang di halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Saudara-saudari, siapapun pasti akan mendapat hukuman jika melawan hukum. Tetapi hal ini belum terjadi pada Yesus karena waktunya belum tiba. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua sedang mencari penjelasan atau alasan tentang kuasa yang digunakan Yesus. Namun itu untuk menyalahkan Yesus. Yesus dengan cerdik menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, yakni baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia, karena takut mengungkapkan ketidaktulusan mereka di depan orang banyak. Yesus tidak akan berbicara kepada mereka karena tujuan mereka adalah memutarbalikkan kata-katanya. Saudara-saudari, apakah kita juga membenci ketidaktulusan? Apakah kita menemukan jejak ketidakjujuran dalam hidup kita sendiri? Apakah kita lebih peduli akan apa yang orang lain pikirkan, bukan akan apa yang Yesus katakan? Mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Saudara-saudari, Yesus tidak mengucapkan kata-kata ini, tetapi mereka tahu bahwa Yesus sudah tahu ketidakpercayaan para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mengapa mereka tidak percaya kepada pendahulu Yesus? Bukankah karena alasan yang sama mereka tidak percaya kepada Tuhan sendiri? Yohanes Pembaptis menyebut mereka karena ketidaktulusan mereka. Mereka pergi untuk menerima baptisan pertobatan dari Yohanes Pembaptis, tetapi mereka tidak bermaksud mengubah hidup mereka. Apakah kita pernah menerima sakramen tobat tanpa keinginan yang nyata untuk mengubah hidup kita? Atau apakah kita menghindari sakramen tobat sama sekali karena kita benar-benar tidak melihat apapun dalam perilaku kita yang perlu diubah? Saudara-saudari, para ahli Taurat, imam-imam kepala dan tua-tua bukanlah orang yang tidak terpelajar, melainkan para pemimpin umat Allah yang bertanggung jawab untuk membimbing mereka di sepanjang hidup
umat Allah. Meskipun secara umum diterima bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi besar yang mendorong orang-orang berdosa untuk bertobat dengan berkhotbah dan teladannya yang keras, otoritas Yahudi tetap tidak mau menerima bahwa siapapun selain diri mereka sendiri dapat mengklaim otoritas apapun dalam nama Tuhan. Sungguh mereka tahu, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Saudara-saudari, semoga kita memiliki semangat yang tulus untuk menerima dan mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.